Al-Fatihah. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أبدا وربنا القربين والشهداء آل كريم بنا أدم منه ما تنزل به صاحب هذا الكتاب الشيخ أبي حميد محمد محمد القدس ابن المصطفى علينا رضوان شفاعة رسول الله شفاعة رسول الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aslu Tsani. Pokok sing nomor 8. Anna ilmahu satuna ilmune Allah iku qadimun dingin. Alam yazal maka terus menerus apa Allah iku aliman zat kang mudane bidati kalawan zat Allah wa sifatinan sifati Allah. Wa ma yahdidu lan barang kang wujudaken Allah ilma bil makhluqati saking pira-pira makhluk Allah mahma hadatsat sumangsa wujud awal makhlukat pira-pira makhluk kami yahdus ora anyar lahu marang Allah apa ilmu ngawruane dia kenal makhlukat. Jadi ilmu Allah itu qadim. Terus menerus Allah itu maha mengetahui dengan zatnya Allah dan sifat-sifatnya Allah. Apapun yang terjadi dari makhluknya ya, sehingga makhluk itu baru ada, itu ilmunya Allah bukan baru mengetahui setelah ada. Kami itu tahu ilmu ya itu sudah diketahui oleh Allah sejak zaman azali. Bal hasalat balik hasil balik hasil apa makhlukat maksufatan jelas tahu arang Allah bil ilmil azali kelawan ilmu kang bangsa azali. Jadi Allah mengetahuinya sejak zaman azali, bukan barang itu baru saja ada terus Allah baru saja tahu. Enggak. Jadi baru saja ada barangnya, tapi pengetahuan Allah tentang adanya barang itu akan ada pada tahun itu, pada waktu itu, di tempat itu sudah diketahui oleh Allah sejak zaman azali. Illa khuliqa krana lamun den dadiaken lana kadhe kita ilmu pengetahuan ikutumi zaitin kelawan
tekan zaid inda tulu isyams nalika matune srengenge wajama lan langgung wadhalikal ilmu mengkono pengetahuan takdiran dalam takdir kira-kiranya hatta talat sehingga metu wa samsu srengenge maka dengan kudu musydin tekane zaid inda tulu isyamsi nalika matune srengenge iku makluman wis kinaweruhan lana marang kita tidak ilmi kelawan mengkono ilmu min ghairi tajaddudi ilmin awal tanpa nganyarane pengetahuan tangwane. Di ilmu ini pengetahuannya orang yang sudah ngerti, sudah diberitahu dia akan datang nanti setelah terbitnya matahari, sudah sejak seminggu yang lalu dia tahu dia akan datang hari ini. Yaitu pengetahuan yang seperti itu bukan menjadi baru. Jadi pengetahuan tentang kedatangan dia setelah terbitnya matahari itu sudah pengetahuan yang kemarin, itu bukan pengetahuan baru. Sudah ngerti, pengertiannya sudah sejak kemarin, sejak seminggu yang lalu dia sudah tahu, bukan setelah datang di waktu terbitnya matahari ada lagi pengetahuan yang lain. Tidak, yang ngertinya itu ya apa itu sama, itu samanya. Jadi ilmunya Allah ada zaman azali tentang wujudnya sesuatu pada tahun ini, itu ya yang Allah tahu ngerti ada tahun ini itu ya ilmu yang dulu itu, bukan ilmu yang sekarang, ilmu yang qadim yang pada zaman azali. Kadang kaya ngono yang bagus yo ayo kami ada kami apa kita mau inilah tinggi ilmu Allah Ta'ala. Jadi begitu seharusnya dipahami bahwa adanya barang-barang sekarang yang baru wujud itu memang keputusannya akan ada zaman sekarang, tapi pengetahuan ilmu, pengetahuan Allah tentang wujudnya barang itu zaman sekarang itu sudah diketahui sejak zaman azali oleh Allah, dan setelah sekarang ada bukan ilmu baru, ya ilmu yang dulu itu, ilmu zaman azali itu. Jadi ilmu qidamnya ilmu itu seperti itu. Al-asl tasih dalam pokok yang ke-9. Anna iradatahu qatimah, satu iradah Allah qatimah dahulu, wa hiya fil qidam aya utawi iradah fil qidam ing dalam sifat qidam. Iku fil qidam tetap ing dalam sifat qidam. Aya utawi iradah iku fil qidam ing dalam zaman yang sudah dahulu, sifat qidam ta'allaqat gumantung bidatil hadis kelawan nganyar-nganyarakan barang banyak di oqodin dalam pira-pira waktune hadis. Allah kok kang patut dalam hadis. Lawif kisabil ilmi ing atase nyocoki dingine sifat ilmu.
al-azali ang azali. Jadi sesungguhnya iradah Allah itu ya iradah yang qadimah, bukan iradah yang baru, iradah yang qadimah. Wahya fil qidam ta'allaqat bidatil hal. Sifat iradah itu pada zaman azali dulu itu ada berhubungan dengan mewujudkan sesuatu yang ada waktunya yang cocok dengan sesuai dengan dahulunya ilmu al-azali. Jadi iradah yang Allah itu ya qadimah sejak dulu tidak punya iradah seperti yang terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang. Tapi itu sudah diketahui Allah sejak zaman azali karena di sana tidak tulis seperti itu. Hanya saja keluarnya adalah pada zaman yang pas sesuai dengan pengetahuan Allah Subhanahu. Allahu Akbar. Ini lakukan atraman ono ko irod iku haditakan anyar. Nasoro yakti ono sapa Allah iku mahalal awadis panggonane barang awadis. Kemarin dikatakan kalau itu menjadi tempatnya awadis, ya berarti awadis tidak mungkin. Allah itu qadim. Jadi yang irodahnya itu adalah irodah qadimah, bukan irodah yang baru. Bersamaan dengan terjadinya. Ya ada ilmunya Allah itu, irodahnya Allah itu sudah sejak zaman. Itu irodah qadimah. Ya. Hadathat fi ghairi dzatihi. Sekarang apabila barang itu terjadi bukan pada zatnya Allah, lam yakun huwa muridan, berarti nanti Allah tidak punya kehendak akan hal itu. Padahal semua yang terjadi tidak keluar dari kehendak Allah. Jadi itu kehendak yang sudah jalan azali. Sekarang baru pas datang waktunya, hingga sekarang datang.
Alhamdulillah. Jadi kalau nanti terjadinya sesuatu itu bukan karena yang ada pada tempat lain, bukan karena iradah Allah. Oh, berarti kan Allah tidak punya misalkan barang hadis itu yang sudah dicontohkan. Kamala takunu anta mutaharrikan harakatin laisat bidzatiha. Koyo anane sampeyan iku ora iso ngubah-ngubahaken kelawan sijining obahan kang ana ing dalam zatira. Jadi terjadi seperti kamala takun, seperti tidak terjadi kamu mengubahkan sesuatu terus dasar bidatika, yang sesuatu itu bukan ada di dirimu. La takunu anta mutaharrikan biharokan tidak satu. Kamu seperti adanya kamu tidak akan menggerakkan dengan gerakan-gerakan yang bukan ada pada dirimu. Kaifa ma qudirat fa taqul bi hududnya ila iradatin ukhra. Bagaimanapun kita akan takdirkan yang sudah disebut itu ayat takdir wa butuh apa hududnya wujudnya awadi ila iradatin ukhra, orang gerakan. Ayat takdir hududnya ila iradatin ukhra. Agar al-iradah ukhra. Demikian juga iradah yang lain. Takdir ila ukhra. Orang iradah yang lain. Kata kaya ngono, eta salsal. Jadi perantau pada Jokowi yang dalam tanpa pungkasan. Allah. Jadi kalau ada zat yang lain itu punya iradah dikehendaki, ya tidak akan terjadi kamu bergerak dengan satu gerakan yang tidak di badannya kamu. Maka dari kaidah al-ukhra, takdir al-ukhra. Demikian juga yang lain akan butuh ada yang lain. Kaidah tasarruf berhenti apa amru ila ghairi ayat tanpa pungkasan.
Jadi Allah itu iradanya pada zaman azal, bukan zaman kita sekarang. Allah. Jadi kalau ini tidak ada pada zatnya, kalau sifat hadis itu hubungannya dengan Allah Subhanahu. Dan karena ya Allah, belum sudah KO. Jadi kalau ada barang baru, kalau ada iradah Allah itu baru, pasti tempatnya barang hawadis ya baru. Nah, hadatsa fi ghairi dzati, nah itu sudah terjadi pada diri saya. Yang terjadi itu tangga saya. Memang dialihkan kirimannya. Ada kita yang jadi hal yang semacam itu nanti terus yang mengadakan, yang menghendaki kutu yang menghendaki lagi, yang menghendaki ini kutu lagi yang menghendaki, akhirnya terus berhenti masa mungkin nggak mungkin. Pokoknya kalau di luar iradah Allah ya nggak mungkin terjadi. Kaifa wa qudira ayat takdiru tujuh bila iradatin ukhra. Bagaimanapun diperkirakan iradah, maka berarti terjadinya iradah. Iradah yang sekarang sedang menjadi iradahnya itu nanti butuh pada
iradah lain. Iradah yang lain juga nanti akan menyampaikan, tapi tidak bisa terus karena sudah waktunya dipanggil. Jadi irodah itu harus dihukumi irodahnya adalah qadimah sehingga tidak akan mungkin terjadi. Kalau baru datang, maka pasti Allah Taala berarti menjadi tempatnya orang khawatir. Lain tidak bisa, mungkin. Apabila terjadinya barang itu, iroda itu di badan orang lain, di zatiannya orang lain, maka berarti karena itu dirodai orang liya, berarti kan Allah ada muridan. Nanti iroda yang ada pada orang lain itu butuh iroda yang lain, dan seterusnya nanti iroda yang lain pun butuh pada yang mengirodakan. Akhirnya tasalsul takiru ila ukro, pada tasalsal al-amru ila fi ayatin. Lau jaza ayat kita irodatut luar iroda, terjadinya satu kehendak tanpa adanya kehendak Allah. Amin. Kalau boleh terjadinya iroda tanpa ada iroda, ya pasti nanti bisa juga terjadinya alam tanpa iroda. Masa kalau itu sudah boleh, berarti yang lain boleh. Oke, nampak. Lakin saya susah al-alam dengan iroda. Kalau iroda bisa dari iroda yang lain, pasti terjadinya barang itu bukan dari ketahuan Allah. Nah, ta'ala.
Allah. Kalau memang iroda itu tanpa ilmu bisa berjalan. Dan nanti firmannya Musa kan Allah Pak. Sudah. Al Ashir. Al Asrul Ashir. Terakhir. Al Asrul Ashir. Sudah. An Allah Ta'ala alim tentang mutan ini di mana mengembangkan kumpul-kumpul yang untuk ibadah. Al Ashir, Al Asrul Ashir. Dari ayo sama. Ya, berarti ilmu yang pakai yang pertama yaitu al ilmu ilmu. Oh, ya berjalan. Jadi al asrul ashir. Illallah alimun bi ilmin. Allah mengudara ini itu ya kelawan sifat ilmu. Ajun bi ayatin. Allah kesang kelawan kesangnya Allah. Qadirun datang kuasa ikutnya dalam kekuasaannya Allah. Allah muridun datang ngersakan bi irodatin kelawan irodae ini. Eh? Wong takalim ya bikalamin. Ayun bi ayasi. Allah
Datang Maha Esa, datang Maha Kerso, datang Maha Hidup, tapi kersane Allah ya kelawan sifat iroda ya Allah. Hidupnya Allah ya kelawan sifat hidupnya Allah. Loh, apa itu dengan iya. Tujuh lima dua, iya. Nah, jadi kalangan mutakalim dialami Allah zat kang jauh, ya jauh ya lawan kalame Allah, yang sifat kalame Allah. Wasami'un zat kami sangat bisa kelawan midangati Allah. Wabasirun zat kami ngali dibasari kelawan sifat basari Allah. Lahu kadue Allah adil asaf iki biro-biro sifat min hadis sifat al-qadimah sabi iki biro-biro sifat kami. Jadi ini yang ke-9. Yang ke-10 bahwa Allah Ta'ala itu zat yang maha mengetahuinya itu dengan sifat mengetahuinya. Zat yang kesang kelawan sifat kesang yang Allah. Qadirun zat kang kuwasa kelawan kuwasane. Zat kang kersa kelawan kersane Allah. Zat kang dawuh kelawan dawuhe Allah. Zat kang widanget kelawan sifat widanget Allah. Zat kang pirsa mengetahui dengan sifat basar Allah. Ini untuk menunjukkan bahwa zatiahnya Allah itu sudah punya sifat-sifat seperti itu. Tidak seperti kita. Kita kan arane iso weruh krana mata. Engko nek matane gak ana, wis gak weruh. Makanya Allah itu zat yang maha qadim punya sifat-sifat seperti itu. Ya zatiahnya Allah sendiri. Yang kelima, kalau qail alimun bila ilmin, umpama ada orang yang berkata Allah itu alimun tanpa ilmu. Tuh, akali orang akali kau berkata wong waliyun bila mali suki tanpa harta. Yoko masa iso diarani suki wonten itu. Ya waliyun bila mali. Ilmun bila alimin zat kang maha mengetahui tanpa pengetahuan Allah.
Ana wong ngomong ngene, Allah itu zat kang pirsa, ora nganggo, ora duwe ilmu, bila ilmu tanpa ana ilmu, tanpa ilmu. Iku yang kok ngomongan ngono iku berarti padha karo wong iku sugih tanpa harta. Masa iso sugih tanpa harta? Wong iku alim tanpa iku iku ilmu, ilmu tanpa mengetahui. Iya, masa ana ilmu, duwe ilmu, tapi dia orang mengetahui. Dia tidak bisa. Alimun bila maklumin, iku wong iki wong ngerti, tapi orang duwe sing dimengerti. Tidak bisa. Omongan yang keliru. Ainal ilma karena satunya ilmu, wal maklum lan barang kang dikinawari, wal alim lan zat kang ngawari kepada azimatun, saling menetapi satu sama lain. Jadi anane diarani wong duwe ilmu, ya krana ana sing ana barang sing diweruhi. Anane dhewe duwe ilmu, ya dhewe berarti wong sing duwe ilmu. Anane ilmu nang wong iku dadekno wong iku diarani wong sing ngerti. Allah. Jadi sing jelas ngono ya iku. Nek diomong alim ora ana ilmune, ora kelawan tanpa ilmu, iku padha karo ana wong sugih tanpa harta. Sugih apa? Kaya wong duwe ilmu, ilmu apa? Sing diweruhi. Jadi ilmune iku ana sing diweruhi lan sing weruhi wong jenenge wong alim, wong ngerti. Jadi wong ngerti iku duwe ilmu, terus barang-barang sing diweruhi iku iki keahliannya dalam ilmu ini. Maklumnya. Maklum. Jadi tiga hal ini mutalazimah. Anal ilma wal ma'lum wal alim, satune ilmu lan barang sing dikenawari lan wong sing weruhi iku mutalazimatun tetep tinetepan. Ana iki berarti ana iliyane. Kal qatil wal maqtul wal qatil, kaya mateni lan barang sing dipateni lan wong sing mateni. Orang yang membunuh, pembunuhan, ya orang dibunuh. Itu mutalazimah. Ana iki berarti ana sing sijine. Ana sijine ya berarti ana sijine wae. Iki ada pembunuhan. Ya berarti ada yang membunuh. Dan itu namanya barang yang dibunuh. Karena ilmu ya diilmi. Abe kamai tasawar kaya den tinawari ya dengan tanpa ilmu. Ada lubang apa
Kamane kasara kotul melakati kaya ora iso digambarno, ora iso tinemu ana wong mati mateni tanpa pembunuhan, tanpa wong kang dibunuh. Jadi wong mateni iki sifate gak ono. Jenenge kematene wong kok. Wong iku are mateni wong ya. Iku berarti dia ngerjakan sih. Dia sing ngerjakan pembunuhan. Iya. Jadi antara pembunuhan, perbuatan membunuh, orang yang punya sifat membunuh itu adalah saling menguatkan, bukan pisah-pisah, akan selalu bareng. Nah. Jadi kalau tasawwur qatilun bila qatil ala qatil tidak akan bisa didapatkan ono wong sing dipateni tidak bisa digambarkan adanya orang yang dibunuh tanpa adanya orang yang membunuh. Membunuh. Udahlah, sekian aja, nggak kuat. Ngantuk. Padahal karena kecil lah. Tanpa ilmu orang yang punya ilmu ya tidak bisa. Harus orang yang namanya orang alim ya karena dia punya ilmu, karena dia punya yang diketahui. Ada telu itu saling saling menetapkan. Anane ilmu ya krana dhewe ana barang sing dielmoni. Anane wong iku ana sing dielmoni berarti dhewe wong sing ahli. Jadi tiga ini tetap menetap di dalam akal. Tidak bisa bisa sebagian satu dari bagian yang lain. Orang siapa yang memperbolehkan pecah pisahnya orang alim dari ilmunya, ada tajawuz yang kita tahu ilmin. Kalau ada orang kan memperbolehkan pisahnya alim dengan ilmu, maka ya silakan supaya memperbolehkan pecahnya alim dari maklum. Jika kalian ilmi dan terputusnya
Hmm. Kalau memang bisa, ada orang bisa orang alim itu bisa dari ilmu. Ya silakan, bisa enggak? Orang alim itu bisa dari yang diketahui. Dan bisanya orang alim bukan ilmunya. Inilah farqa baina hadhil alfaz. Tidak ada perbedaan antara ini sifat-sifat ar-ruknul khamis. Hmm. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ada nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ah, Al-Fatihah. Iya kan. Ini Allah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Rabbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ahwal wa rabat. Nasalkan afwa. Ya Jamallah. Oh, ya Allah ya Allah. Ada ya kita. Ya Allah ya Al-Fatihah. Terima kasih, matur nuwun, nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, monggo, nuwun.